Selamat pagi Pak, sebelum saya menjelaskan tugas dari Bapak, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edi Pranata Ginting, kelas 5 SIA 3, NIREM 2019-020188, mata kuliah metodologi penelitian, dosen pembimbing Bapak Muhammad Saifuddin Eskom, MKom, jurusan Sistem Informasi, kuliah di STM Triguna Dharma. Di sini saya akan yang pertama, latar belakang dari masalah sistem sebelumnya, yaitu kelemahan dari sistem sebelumnya adalah masih menggunakan secara manual. Pengelolaan data administrasi perpustakaan masih banyak menemukan masalah yang menghambat proses pelayanan kepada siswa-siswi. Dan masih ditemukannya masalah dalam pengelolaan data administrasi pada perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa. Oleh sebab itu, kami menciptakan sebuah inovasi untuk membantu siswa-siswi dalam membaca ataupun kami membuat suatu perangkat lunak yang bisa mencari solusi untuk membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data administrasi perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa. Hasil penelitian ini dapat memberi solusi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja petugas perpustakaan dalam pengelolaan data administrasi perpustakaan secara cepat, transaksi peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa. Sekarang ini perpustakaan sekolah SMA swasta cerdas bangsa yang belum menggunakan teknologi sistem informasi dalam menangani permasalahannya seperti pada penginputan data buku, pengelolaan buku, pelayanan pada peminjaman buku dan pengembalian buku, serta proses pembuatan laporan, semuanya masih bersifat manual. Proses pendataannya dirasakan masih kurang maksimal sehingga pengelolaan data-data tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada data-data tersebut dirasa kurang terjamin keamanannya sehingga akan menghambat proses pengelolaan data dan pemberian informasi kepada siswa. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara membantu petugas perpustakaan dalam proses penginputan data buku, pengelolaan data buku, pelayanan peminjaman buku dan pengembalian buku, serta membuat laporan. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan pada perpustakaan di SMA swasta cerdas bangsa. Batasan masalah. Dalam penelitian ini mengenai sistem informasi perpustakaan pada SMA swasta cerdas bangsa, kami mencatat permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Informasi yang dibuat hanya dalam ruang lingkup sistem informasi di perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa. 2. Hanya meliput input data anggota, input data peminjaman dan pengembalian buku dan denda. 3. Sistem informasi perpustakaan dirancang menggunakan Visual Studio 2008. 4. Solusi dari kelemahan sistem tersebut yaitu 1. Kami berusaha merancang sebuah sistem informasi perpustakaan pada perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa agar memudahkan siswa-siswi dalam meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan SMA swasta cerdas bangsa. Yang kedua, kami juga akan mengimplementasikan suatu sistem informasi perpustakaan pada bagian perpustakaan di SMA swasta cerdas bangsa. Yang ketiga, dan kami ingin melihat seberapa ampuh sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi berbasis Visual Studio 2008 yang kami buat. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, pegawai perpustakaan akan dapat mengakses informasi terbaru mengenai data anggota, data buku, dan laporan peminjaman per periode. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran dan pengelolaan data setiap anggota perpustakaan dan buku. 3. Mempermudah pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bagian perpustakaan. Manfaatnya secara teoritis bagi penulis yaitu berguna dan dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek, belajar menganalisa dan melatih daya pikir dalam membangun sebuah proyek sistem informasi yang ada di dalam perusahaan, khususnya di SMA swasta cerdas bangsa. Bagi pengembangan ilmu, yaitu khususnya bagian sistem informasi yang sudah diperoleh selama kuliah, dapat diaplikasikan secara nyata pada masalah-masalah yang ditemui di lapangan. Bagi penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian berikutnya.
Selanjutnya kami akan membahas metode pengumpulan data. Dalam penelitian saya menggunakan 3 metode dalam mengumpulkan data di SMA Swasta Cerdas Bangsa. Yang pertama, observasi, yaitu melihat langsung seberapa ampuh sistem perpustakaan tersebut dalam memberikan sistem informasi kepada siswa-siswi di SMA Sekolah Cerdas Bangsa. Yang kedua, wawancara, yaitu bertanya kepada pihak sekolah dan siswa-siswi apakah membantu mereka dalam mendapatkan suatu informasi penting dari perpustakaan SMA Swasta Cerdas Bangsa tersebut, dan apakah mereka antusias dalam membaca buku. Yang ketiga, angket atau kuesioner, yaitu metode memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi dalam menjawab atau mengisi sebuah pertanyaan dari soal yang kami berikan. Apakah sistem ini akan membantu mereka dalam mendapatkan suatu informasi tentang buku-buku yang ada di SMA Swasta Cerdas Bangsa, dan apakah menghambat mereka karena faktor jaringan internet sehingga mereka sangat lambat untuk menerima informasi yang ada di perpustakaan SMA Cerdas Bangsa. Berikut adalah analisa kami dan implementasi di SMA Swasta Cerdas Bangsa. Menurut aliran sistem informasi lama yang dibuat oleh SMA Swasta Cerdas Bangsa, kami menemukan proses yang agak lambat dan agak lebih ribet, yaitu mulai dari anggota melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru mendapatkan kartu anggota, baru meminjaman buku, baru meminjam buku tersebut dan mengisi kartu denda dan mengembalikan buku, lalu mengecek data peminjaman siswa. Lalu telat, maka akan dikenakanlah sanksi denda dan menagih kepada siswa tersebut, dan akhirnya siswa tersebut membayar. Itu menurut saya agak meribetkan suatu siswa dalam meminjam buku tersebut. Untuk lebih memperkuat lagi data yang kami buat, maka kami menggunakan juga data tersebut menggunakan konteks diagram yang teman-teman bisa melihatnya yang saya bagikan di slide ini. Begitu juga saya memberikan data tersebut juga melalui data flow diagram atau DVD level 1. Selanjutnya saya juga memberikan data tersebut melalui entity relationship diagram atau ERD. Selanjutnya saya juga memberikan struktur program dari SMA Swasta Cerdas Bangsa tersebut yang Anda dapat bisa melihatnya nanti. Selanjutnya saya juga akan memberikan desain sistem terperinci, struktur menu, rancangan tampil loginnya, rancangan tampilan form peminjaman bukunya, rancangan tampilan form pengembalian bukunya, rancangan form input data bukunya, rancangan struktur tabelnya, tabel anggotanya, tabel buku, tabel petugas, tabel peminjaman, tabel data pinjam, tabel kembalian, tabel detail kembali, dan perancangan prosedur, baik prosedur loginnya, prosedur tambah datanya, dan prosedur edit bukunya yang Anda dapat saksikan nanti setelah saya memberikannya di slide berikutnya.这一次我真的睡着了。
Berikut saya akan melampirkan kartu ujian UAS saya. Demikianlah penjelasan UAS dari saya. Atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih.